Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita akan melanjutkan lagi bahasan kita mengenai trigonometri analitik, tapi di sini kita masih masuk ke bagian pendahuluan atau materi prasyaratnya ya. Bagian 0.3 yaitu adalah mengubah satu trigono ke trigonometri yang lain ya. Nah, jadi sebenarnya skill ini adalah skill yang mendasar sekali harus kalian punya di materi trigonometri ya. Yaitu untuk mengubah trigonometri satu ke trigonometri yang lain. Jadi misalkan di sini kita ambil contoh, jika sin A adalah 3/5, maka tentukanlah tangan A dan cos A. Jadi di sini kita diketahuinya sin, kemudian ditanya yang lain gitu maksudnya ya. Tanya tangannya, sekannya, kosekan, dan seterusnya lah pokoknya. Nah, langkah pertama adalah yang bisa kalian lakukan itu membuat segitiga siku-siku sendiri. Nah, jadi kalau di soal biasanya segitiga siku-sikunya ini nggak akan dikasih tahu nih teman-teman. Jadi ini buatan sendiri aja. Kita buat segitiga siku-siku. Kemudian jangan lupa kita harus tuliskan dulu di sini adalah sisi miring, ya. Ini adalah sisi depan. Ini adalah sisi samping. Oke. Nah, sebenarnya kalau nanti teman-teman semua sudah paham, ini nggak perlu pun nggak apa-apa. Tapi kalau masih ketukar-tukar ya ditulis aja, nggak ada masalah ya. Oke, sekarang kita kerjakan bagian yang A dulu. Tentukanlah tangan A jika A-nya adalah sudut lancip. Nah, sebenarnya kita pertama berawal dari yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah sin A 3/5. Nah, kita tahu bahwa sin itu kan depan per miring ya. Depan per miring perbandingannya, dan di sini kita tahu sin A adalah 3/5. Berarti di sini boleh kita tulis bahwa si depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Kita bisa asumsikan seperti itu. Depannya adalah 3, miringnya adalah 5. Kita masukkan ke segitiga yang tadi kita buat. Depannya 3, miringnya adalah 5. Nah, di sini berarti kan sampingnya belum ada nih. Nah, untuk mencari sampingnya kita bisa menggunakan teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras. Jadi kalau kita punya di sini 5, 3, maka sisi sampingnya kita akan peroleh 4 di sini ya. Oke. Nah, sekarang kita udah punya segitiga siku-siku yang sempurna. Ada depannya 3, miringnya 5, sampingnya 4. Artinya, ketika nanti teman-teman semua ditanya berapa tangannya, maka langsung saja jawab tangannya atau tangan A. Tangan A itu kan berarti depan per samping ya. Depan per samping. Depannya itu tadi adalah 3, sampingnya adalah per 4. Selesai. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi gampang nih. Jadi yang penting segitiga siku-sikunya udah dapat, mau ditanya apapun sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau misalkan soalnya nanti mungkin saya ganti jadi bukan tangan ya, atau jadi sekan, kosekan, dan seterusnya. Yang penting segitiga siku-sikunya udah jadi, dan kita juga tahu rumus untuk mencari trigonometrinya. Ini sangat mudah sekali untuk mengubah satu trigono ke trigonometri yang lain dengan trik ini gitu. Nah, kemudian yang kedua, yang B, kita akan mencari nilai cos A ya. Cuma di sini ada kata-kata sudut tumpul, teman-teman ya. Nah, ini sudut tumpul ini nanti mungkin akan sering kalian temukan di beberapa soal. Nah, kalau ada sudut tumpul, ini sebenarnya artinya sudut A ada di kuadran 2. Ya, jadi ini adalah sebenarnya nggak akan mungkin dikasih tahu di kuadran 2 gitu ya. Dikatakannya sudut tumpul aja. Nah, tapi kita harus tahu bahwa yang namanya sudut tumpul itu adalah sudut yang berada di kuadran 2. Berarti kita mengikuti sifat-sifat kuadran 2, yaitu apa? Sinnya positif, kosekannya positif, dan selebihnya negatif gitu ya. Oke, nah berarti kalau ditanya cos, kalau ditanya kosinus, berarti nilainya negatif dong. Yes, betul sekali, nilainya negatif. Tapi teman-teman gak usah ambil pusing. Ya, tetap segitiga ini bisa kita gunakan kok. Oke, jadi tetap nanti kita gunakan di sini cosnya, ya, cos A-nya bisa teman-teman tulis sesuai dengan rumusnya, yaitu samping per miring, ya. Berarti nilainya di sini adalah 4/5.
Nah, kemudian setelah kita dapat nilainya, langsung aja ditambahkan negatifnya. Jadi tanda negatif ini tidak perlu ada di segitiga, ya tidak perlu. Jadi yang negatifnya 4-nya atau 5-nya kita tidak perlu menuliskan negatifnya di segitiga biar nggak pusing, ya. Nah, negatifnya nanti dituliskan pas setelah kita dapat perbandingannya aja, gitu, ya. Jadi negatifnya ini kita dapat dari mana sih? Negatifnya kita peroleh dari statement ini nih, bahwa sudut A berada di kuadran 2 gitu teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu cara mengubah satu trigono ke trigonometri yang lain. Mungkin yang harus kalian uh, perhatikan adalah kuadrannya atau si A-nya ini bentuknya sudut lancip atau sudut tumpul, ya. Nah, supaya lebih uh, mahir lagi teman-teman semua, ya boleh mengasah kebolehannya dengan mengerjakan 4 soal yang ada di sini. Ya, silakan ini untuk latihan di rumah masing-masing. Untuk ngecek jawabannya seperti biasa nanti boleh teman-teman cek di Instagram menitip catatan. Ya, itu aja mungkin untuk materi di video 0.3 ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali konsep-konsep trigonometri dasar yang sudah teman-teman pelajari di kelas 10. Nah, setelah video ini kita akan langsung masuk nanti ke trigonometri analitik bagian yang pertama. Itu aja, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.